kudune damkar iki. Mbak Wi. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Just a feeling that I want it behind because it's something that is so it's in my mind. I guess it goes that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Kurniawan dengan NIM 221330069. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari tugas perkuliahan mata kuliah penulisan berita dan artikel yang diampuh oleh Bapak Adi Kusuma. Nah, jadi di sini saya akan mengulas kembali bagaimana bisa dibilang ini ada pengulasan dari pertemuan pertama kita yang dimana itu diadakan di Kamis kemarin. Nah, jadi ini adalah pertemuan pertama dari semester 4 yang bakal saya jelaskan ya teman-teman semuanya. Nah, jadi pertemuan pertama ini kita baru membahas kontrak belajar. Nah, jadi teman-teman di sini kita baru membahas yang namanya itu RPS. Nah, karena kita sudah saling mengenal gitu ya, sudah saling mengenal dengan Pak Adi karena kita kelas KPIB terkhususnya itu pernah diajar oleh beliau di semester 2 kemarin. Nah, tidak terasa ya, ternyata kita sudah bertemu dengan Pak Adi itu 1 tahun dan itu di hari Kamis juga kalau nggak salah itu di hari Kamis juga. Nah di semester 2 itu di hari Kamis juga, tapi bedanya itu di waktu pembelajarannya. Kalau dulu itu di sore hari, nah kalau sekarang itu kita bertemu di pagi hari. Karena kita sudah pernah bertemu, jadi kita tidak ada namanya itu saling perkenalan lagi ya, karena sudah pernah bertemu itu. Nah, jadi kita cuman di pertemuan pertama itu cuman membahas RPS serta mengulas mengenai apa sih yang bakal kita dipelajari di MK kali ini. Nah, tapi ingat ya, kita fokus ke pengulasan dari pertemuan pertama untuk menuntaskan di learning journal di pertemuan pertama ini. Nah, jadi kita dengan Pak Adi serta mahasiswa kelas KPI 4B itu mengulas tentang RPS, kontrak belajar yang itu tidak sama, hampir samalah dengan RPS sebelumnya gitu yang sudah kita ketahui bersama. Nah, tetapi setelah kita mengulas RPS, waktu masih banyak tersisa sehingga kita melakukan pembahasan. Nah, teman-teman, melakukan pembahasan mengenai apa sih perbedaan berita dan artikel. Nah, jadi pembahasan pertama itu yang kita bertanya nih, bukan bertanya sih, maksudnya kayak membahas perbedaan berita serta artikel. Nah, jadi kan kalau berita itu apa, kalau artikel itu apa. Nah, jadi kalau artikel itu kayak sebuah berita yang berupa informasi-informasi tentang sesuatu hal. Nah, tentang sesuatu hal untuk menambah ilmu. Nah, dan itu yang bersifat yang bersifat tetap gitu teman-teman, yang bersifat tetap ataupun permanen. Nah, sedangkan berita itu adalah sebuah informasi tentang sesuatu hal untuk menambah ilmu pengetahuan yang bersifat sementara. Nah, selain itu, apa sih perbedaan berita dan artikel? Kalau berita itu ada 5 unsur fokusnya. Bukan 5 unsur, maksudnya ada fokusnya. Fokus itu sendiri, yakni 5W plus 1H. Nah, jadi what, who, where, when, why, dan how gitu, teman-teman. Nah, setelah kita
mengulas mengenai perbedaan berita dan artikel. Kita diskusi sebentar mengenai apa itu perbedaan copywriting gitu. Nah, gitu. Karena kan kita itu karena waktunya masih banyak juga, jadi kita melakukan diskusi. Nah, di situ terjadinya diskusi mengenai copywriting. Nah, jadi kan skill copywriting itu kan sangat penting digunakan untuk pekerjaan, karena kan banyak sekali kayak kita kalaupun mau magang gitu, freelance ataupun sebagainya, dibutuhkan keahlian copywriting. Nah, di situ Pak Adi menjelaskan apa itu copywriting. Nah, mungkin itu saja video learning journal pertemuan pertama ini. Mungkin karena tidak terlalu banyak yang bakal saya sampaikan, karena ini masih pertemuan pertama juga mengenai pembahasan RPS serta dasar-dasar dari apa sih perbedaan artikel dan berita itu sendiri. Mungkin sekian dulu video saya hari ini. Kita bertemu lagi di learning journal selanjutnya, karena masih banyak lagi learning journal yang bakal saya bikin. Jadi tungguin aja di channel YouTube kali ini. Oke teman-teman? Oke, saya Wahyu Kurniawan pamit undur diri. Bye-bye.